Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pidato politiknya dalam peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP. Lalu bagaimana memahami pidato ini dalam konteks politik? Kita akan bahas sore hari ini bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, terima kasih atas waktunya. Apa kabar? Baik, Ayu. Oke, Mas Burhan, tadi kita sama-sama ya melihat cuplikan dari pidato Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ada sindiran yang diberikan kepada beberapa lembaga hukum seperti KPK dan juga MK, tapi ada juga kita bisa merangkum sebuah ucapan terima kasih yang disebutkan oleh Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita melihat secara holistik, bagaimana Anda memaknai pidato dari Bu Mega pada hari ini? Ya, pertama ini pidato Ibu Mega pertama kali dalam 10 tahun terakhir di hari ulang tahun PD Perjuangan tanpa dihadiri presiden atau wakil presiden. Oke. Nah, kita tahu 10 tahun terakhir di masa pemerintahan Pak Jokowi, Presiden Jokowi selalu hadir kecuali tahun lalu pada waktu eh, pisah ranjang antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan sudah terjadi jelang Pilpres. Yang hadir hanya Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres. Kali ini tidak ada satupun, ya, baik presiden atau wapres yang hadir dalam acara hari ulang tahun PD Perjuangan. Dan dalam suasana Sekjen PD Perjuangan sedang menghadapi kasus hukum. Jadi pernyataan-pernyataan Ibu Mega dalam pidato yang masih berlangsung sampai saat ini, itu lebih to the point. Ya. Bukan sekedar sindiran, to the point. Jadi menyebut misalnya MK sekedar jadi mainan, KPK tebang pilih, ya. Tapi saat yang sama juga mengirimkan pesan terima kasih kepada Pak Prabowo karena telah mencabut TAP MPRS yang mengaitkan ayahnya dalam pemberontakan G30 SPKI. Itu kita bisa tarik dalam satu tarikan nafas bahwa satu, Ibu Mega dan PD Perjuangan tidak membangun front, ya, perlawanan dengan Presiden Prabowo. Tetapi saat yang sama masih, ya, membangun konfrontasi dengan mantan Presiden Jokowi, bahkan dengan kata-kata halus beliau menyebut pengecut gitu ya. Ya. Kemudian juga menyerang lembaga-lembaga yang dianggap tidak komit, ya, dalam usaha untuk melanjutkan agenda reformasi. Nah, kalau KPK kita bisa mengerti, Ayu, karena kita tahu KPK sekarang sedang menyidiki kasus yang melibatkan Sekjen PD Perjuangan. Ya. Yang kedua MK, saya kira MK di sini lebih merujuk pada putusan nomor 90 yang memberi karpet merah buat Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Tapi putusan-putusan MK yang lain yang lebih progresif itu saya kira tidak masuk dalam sindiran yang disampaikan Ibu Mega sore ini. Oke, Mas Burhan, salah satu juga yang menarik perhatian dari HUT PDIP pada siang hari ini adalah kehadiran dari Hasto Kristianto. Karena statusnya sekarang seperti tadi Mas Burhan bilang sebagai tersangka dari KPK begitu. Kalau Anda melihatnya sindiran-sindiran ini bentuk kegusaran dari Bu Mega, apakah terlihat sangat besar terhadap sekjennya yang akhirnya dijadikan tersangka oleh KPK? Iya betul, jadi terlihat betul Ibu Mega tidak bisa menyembunyikan kemarahan, terutama kaitan dengan kasus yang sekarang sedang menjerat Mas Hasto, ya, Sekjen PD Perjuangan. Dan kalau kita melihat liputan Tempo, Ayu, kita bisa memahami, ya, mengapa kasus tanda kutip yang terlihat kecil, yaitu Harun Masiku, itu betul-betul membuat gundah gulana elit PD Perjuangan, karena memang bukan semata-mata Harun Masiku. Majalah Tempo kan melihat hubungan antara Harun Masiku dengan mantan ketua MA sebelumnya yang sedang menyidiki kasus berkaitan dengan BLBI, Oke. yang menurut Tempo itu sedikit banyak ikut tersangkut ke elit PD Perjuangan. Nah, itu yang kemudian membuat Harun Masiku itu diprioritaskan untuk segera dibantu menggantikan posisi Pak adiknya Taufik Kemas yang meninggal dunia dan dapil Sumsel satu. Ya. Jadi memang ada kait kelindanya yang membuat Harun Masiku yang kita tahu hanya berada di peringkat 6 dari 8 caleg PD Perjuangan yang diusung di dapil Sumsel satu itu diperjuangkan untuk menggantikan, ya,
atau 5 nama caleg di atasnya. Iya. Ada suasana favoritisme di situ. Mhm. Meskipun lagi-lagi itu tidak membuat kita abai mengapa KPK baru menyelidiki sekarang. Ya, kan kita tahu Harun Masiku sudah sekian tahun yang lalu hilang ya. Kenapa pada masa Presiden Jokowi itu kasus ini seolah-olah tenggelam dan ketika ada hubungan yang memanas antara Presiden Jokowi ya Presiden ketujuh ya yaitu Pak Jokowi dengan PD Perjuangan kasus ini muncul kembali. Jadi Oke. tanpa bermaksud menuduh bahwa KPK melakukan tebang pilih, tetapi timing tadi membuat PD Perjuangan itu sepertinya tidak bisa lagi ya Oke. menyimpan kemarahan terkait dengan isu Harun Masiku dan Hasto. Oke, Mas Burhan begini, jadi ada isu yang beredar bahwa memang Hasto Kristianto itu sengaja untuk menunda datang ke KPK setelah HUT PDI Perjuangan dan terbukti di konferensi pers juga Hasto mengatakan tanggal 13 nanti akan memenuhi panggilan dari KPK. Mengapa Hasto sebegitunya membela-belakan harus datang di HUT PDIP? Apa pentingnya HUT PDIP ini? Ya tentu buat Mas Hasto ya sebagai orang nomor 2 di partai, HUT PDI Perjuangan sangat penting secara politik maupun secara simbolik. Mhm. Karena di hari ulang tahun PD Perjuangan, semua kader dari atas sampai bawah itu memperingati hari lahir PD Perjuangan ke-52. Tentu harus ditarik mundur ya, Mhm. terutama setelah fusi partai yang melahirkan PDI ya, pada masa Orde Baru dulu ya. Jadi ini sangat krusial. Jadi saya sendiri bisa mengerti ya, meskipun lagi-lagi bisa saja dari sudut pandang legalistik kan KPK menganggap Mas Hasto cari-cari alasan untuk tidak menghadiri pemeriksaan ya. Tetapi Oke. kan lagi-lagi tidak ada komitmen dari Mas Hasto untuk hadir setelah HUT hari ini pada panggilan atau pemeriksaan yang berikutnya tanggal 13. Oke, Mas Burhan, selain masalah kehadiran dari Hasto Kristianto, ini juga ada satu hal yang menarik. Tadi kita sama-sama mendengar ada kelakar dari Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengatakan bahwa ada orang yang mencoba menggantikannya, posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, namun ditolak begitu. Apakah ini merupakan sinyal bahwa ada orang yang berusaha menggoncang internal PDIP? Ya, saya kira ini bagian dari say war, ya, dan menurut saya kita sama-sama tidak punya bukti yang kuat untuk menunjukkan apakah tudingan Ibu Mega itu punya justifikasi empirik atau tidak. Tapi tentu saja sebagai partai besar, bagaimanapun meskipun mengalami penurunan 3% dibanding perolehan 2019, dan di tengah pertarungan yang sangat keras dengan Istana saat itu, ya, PD Perjuangan masih menang di Hmm. 2024 itu, Ayu. Ya, Mhm, jadi mhm. sangat seksi PD Perjuangan. Jadi kalau kemudian ada sinyalemen, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan Ibu Mega, ya bisa saja itu terjadi ya. Meskipun lagi-lagi dalam konteks politik ya sah-sah saja. Makanya saya selalu mengatakan ya, dalam proses demokratisasi internal partai seharusnya faksionalisasi atau perebutan kekuasaan di dalam partai itu dibuka pintunya Hmm. supaya mereka yang misalnya punya interest untuk menjadi ketua umum, kemudian kalah secara terhormat itu bisa menerima apapun Oke. hasil keputusan entah itu muktamar, Mhm. munas, kongres dan seterusnya. Nah, sepanjang proses demokratisasi internal partai itu macet ya karena terjadi proses Aklamasi. aklamasi ya. Sekarang kan sering terjadi tuh aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum, maka akan muncul riak-riak tidak puasan dan kemudian akan mencari pintu belakang. Mhm. Nah, ini yang membuat proses demokratisasi partai itu penuh dengan intrik karena perbedaan tidak diselesaikan di atas meja. Mhm. Jadi saran saya memang ke depan kongres, muktamar, munas itu selesaikan secara demokratis Oke. sehingga setiap faksi, setiap kubu di dalam partai itu bisa memperebutkan ya berkompetisi secara sehat untuk bisa menjadi orang nomor 1 di setiap partai. Oke, kompetisi secara sehat di internal partai itu yang menjadi penting di pidato kali ini. Mas Burhan, ini juga ada yang menarik nih. Sempat
menyinggung masalah tagline. Megawati menyebutkan ada tagline yang sangat sering dipakai oleh pemerintah dari Indonesia Emas, Indonesia Kerja, begitu ya. Kita mengetahui bahwa ini adalah tagline yang sangat sering dipakai oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Anda melihat ini sindiran langsung ke Presiden Jokowi? Iya, dan termasuk juga tidak spesifik ya ke Pak Jokowi ya. Meskipun lagi-lagi tone atau kritikan yang diajukan ke Pak Prabowo jauh lebih halus ya. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih ya. Iya. Tetapi ini satu masukan secara generik ya, secara umum. Bahwa pemerintahan kita itu suka terjebak pada gimmick, terjebak pada slogan, pada jargon ya. Itu kira-kira kritik Ibu Mega ya. Jadi tagline besar Indonesia maju ya, Indonesia bersatu whatever gitu ya. Tetapi apa detailnya atau cara untuk menuju ke sana itu tidak clear ya. Jadi saya sih sepakat saja dengan kritik Ibu Mega berkaitan dengan tagline yang bersifat jargonistik tadi. Karena yang penting kan buat kita adalah implementasi atau eksekusinya kan. Oke. Bukan terjebak pada jargon besar yang meninabobokan ya. Jadi menurut saya sih fine-fine saja. Meskipun lagi-lagi tadi ayo kalau kita lihat karena pidatonya panjang dan Ibu Mega bicara dari A sampai Z ya. Kadang-kadang juga muncul kan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah tidak percaya hasil pilpres di mana Mas Ganjar hanya ada di peringkat ketiga Iya. gitu ya. Jadi karena memang beliau mendapatkan prerogatif khusus kan untuk bicara apapun dan tanpa batasan waktu apapun ya. Betul. Dan itu yang saya amati ya. Saya beberapa kali hadir dalam acara khusus atau acara internal PD Perjuangan sebagai narasumber eksternal itu beberapa kali pidato Ibu Mega memang panjang sekali. Iya. Nah, dan itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 bahkan ada beberapa yang lebih dari 3 jam. Oke. Dan itu membuat Ibu Mega bisa ngomong ke sana kemari. Iya. Kadang menyerempet dengan halus, kadang menyerempet dengan terang-terangan. Gitu. Oke. Karena waktu yang panjang itu banyak sekali poin-poin yang menarik yang bisa kita bahas sebenarnya Mas Burhan, tapi juga masih berlangsung ya saat ini pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita akan melihat nanti apalagi poin-poin yang menarik yang kita bisa bahas. Terima kasih atas analisa Anda, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Ayo.